kelompok 6 akan mempresentasikan teori tentang Carl Rogers. Profil Carl Rogers. Carl Rogers adalah seorang tokoh penting dalam aliran psikologi humanistik. Dia lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Illinois, Amerika Serikat. Dan dia meninggal pada tanggal 4 Februari 1987. Rogers dikenal sebagai pencetus client-centered therapy atau terapi yang berpusat pada klien. Pandangan Rogers berfokus pada potensi positif manusia dan keyakinan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk berkembang secara optimal jika berada dalam lingkungan yang mendukung. Selanjutnya ada akar masalah dari teori Carl Rogers. Yang pertama, meningkatkan dasar ilmiah atau empiris. Teori Rogers terlalu subjektif dan sulit diuji secara ilmiah karena lebih menekankan pada pengalaman pribadi. Solusinya melakukan penelitian kuantitatif dan eksperimen untuk membuktikan kebenaran konsep-konsep Rogers seperti self-concept dan unconditional positive regard. Contohnya, peneliti mengembangkan kuesioner untuk mengukur tingkat kongruensi atau kesesuaian antara diri nyata dan diri ideal pada klien terapi, lalu meneliti hubungannya dengan kesejahteraan psikologis. Hasilnya bisa memperkuat ilmiah teori Rogers. Yang kedua, menggabungkan pendekatan humanistik dengan kognitif dan neuropsikologis. Teori Rogers kurang memperhatikan proses berpikir atau kognisi dan faktor biologis pada otak. Solusinya mengintegrasikan pendekatan humanistik dengan teori kognitif dan neuroscience agar lebih komprehensif. Contohnya dalam terapi modern, konselor menggunakan empati dan penerimaan dari Rogers sekaligus membantu klien mengubah pola pikir negatif dari CBTI. Ini membuat terapi lebih efektif karena memperhatikan perasaan dan pikiran sekaligus. Yang ketiga, memperjelas konsep diri dan aktualisasi diri. Istilah diri dan aktualisasi diri dianggap terlalu abstrak dan sulit diterapkan. Solusinya menetapkan indikator konkret yang bisa digunakan untuk menilai perkembangan diri seseorang. Contoh, dalam bidang pendidikan, guru bisa menilai aktualisasi diri siswa melalui indikator seperti kemandirian, rasa ingin tahu, dan kemampuan refleksi diri. Hal ini menjadikan konsep Rogers lebih mudah diterapkan di sekolah. Yang keempat, meningkatkan penerapan lintas budaya. Teori Rogers lahir dari budaya barat yang individualistis sehingga tidak selalu cocok di budaya kolektivitis seperti Indonesia. Solusinya menyesuaikan teori agar lebih relevan dengan nilai budaya lokal yang menekankan kebersamaan dan harmoni sosial. Contoh dalam konseling di Indonesia, terapis tidak hanya membantu kalian menemukan jati diri pribadi, tetapi juga menyesuaikan dengan nilai keluarga dan norma sosial, agar lebih sesuai dengan konteks budaya setempat. Akar masalah dari teori Carl Rogers. Jadi yang nomor 5 itu mendorong pelatihan praktisi agar lebih seimbang. Masalahnya itu pendekatan Rogers sering membuat konselor terlalu pasif karena hanya berfokus pada empati tanpa arah intervensi yang jelas. Solusinya itu melatih terapis untuk menggabungkan empati dengan strategi aktif seperti refleksi, umpan balik, dan paduan yang konstruktif. Contohnya itu, dalam sesi konseling ini, terapis tidak hanya mendengarkan klien secara efektif atau empatik, tetapi juga membantu klien membuat rencana tindakan kritik untuk mengatasi masalahnya. Dengan begitu, terapi lebih terarah dan produktif. Pandangan dasar Carl Rogers. Menurut Carl Rogers ini, setiap manusia memiliki potensi bawaan untuk berkembang secara positif. Ia meyakini bahwa pada dasarnya manusia cenderung menuju arah pertumbuhan, kesehatan, dan penyempurnaan diri. Namun, potensi ini hanya dapat terwujud apabila individu berada dalam lingkungan yang menerima, memahami, dan memberi dukungan tanpa syarat. Lingkungan yang penuh empati dan penerimaan memungkinkan untuk mencapai aktualisasi diri, yaitu kondisi di mana individu mampu mewujudkan potensi terbaik yang dimilikinya. Selain itu, Rogers menekankan bahwa pengalaman subjektif setiap orang merupakan pusat dalam memahami perilaku manusia. Dengan kata lain, untuk memahami seseorang secara mendalam,
kita perlu melihat dunia dari sudut pandangnya sendiri, sebagaimana ia merasakannya dan memaknainya. 5 konsep utama teori Carl Rogers. Yang pertama, tendensi aktualisasi atau actualizing tendency, yang artinya setiap individu memiliki dorongan bawaan untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai potensi terbaiknya. Tendensi ini disebut juga dengan self-actualizing tendency, yaitu kekuatan batin yang mendorong manusia menuju kemandirian, kreativitas, dan juga kesehatan psikologis. Contohnya, seseorang yang menerima diri apa adanya. Dan yang kedua, konsep diri atau self-concept. Konsep diri adalah gambaran atau persepsi seseorang tentang siapa dirinya. Konsep diri ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu self-image, ideal self, dan juga self-worth. Hubungan antara self-image dan ideal self ini disebut juga dengan kongruensi atau congruence. Jika keduanya selaras, individu ini akan merasa bahagia atau sehat secara psikologis. Jika berbeda jauh, muncul yang namanya inkongruensi atau bisa menyebabkan kecemasan dan juga stres. Selanjutnya ada kelebihan dari Carl Rogers. Yang pertama itu berfokus pada potensi positif manusia. Jadi Rogers itu percaya bahwa setiap orang itu punya dorongan alami untuk berkembang dan menjadi versi terbaik dirinya, yang menjadikan pandangannya lebih optimis dan membangun kepercayaan diri klien. Yang kedua itu ada membuat hubungan yang hangat antara terapis dan klien. Rogers juga memperkenalkan teori penerimaan tanpa syarat, empati, dan keaslian, yang dimana membuat klien ini merasa lebih aman dan merasa lebih didengar. Yang ketiga itu mendorong kesadaran diri dan tanggung jawab pribadi. Jadi klien itu bisa memahami pikiran, perasaan, dan pilihan mereka sendiri, bukan hanya mendengar dari nasihat terapis. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang kekurangan Carl Rogers. Yang pertama, terlalu idealis dan optimis pada manusia. Tidak semua orang mau berkembang ke arah yang positif. Sebagian justru ke hal negatif. Rogers dianggap kurang mempertimbangkan sisi gelap tentang manusia. Yang kedua, kurang menekankan aspek tidak sadar atau unconscious. Berbeda dengan halnya tentang Freud atau Jung, Rogers juga membahas peran alam bawah sadar, padahal itu sering berpengaruh besar dan perilaku. Yang ketiga, ada kurang cocok untuk gangguan mental berat. Pendekatan efektif untuk masalah ringan hingga sedang seperti stres, kecemasan, ringan, tapi tidak cukup untuk kasus berat seperti skizofrenia atau yang disebut dengan depresi berat. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang aktualisasi menurut Carl Rogers. Menurut Carl Rogers, motivasi yang sehat adalah aktualisasi diri. Jadi manusia yang sadar dan rasional tidak lagi dikontrol oleh peristiwa kanak-kanak, seperti yang diajukan oleh aliran Freudian. Misalnya toilet training, penyepihan, dan hal seks sebelumnya. Rogers lebih melihat pada masa sekarang. Dia berpendapat bahwa masa lampau memang akan mempengaruhi cara bagaimana seseorang memandang masa sekarang. Ia berpendapat bahwa masa lampau memang akan mempengaruhi cara bagaimana seseorang memandang masa sekarang dan juga akan mempengaruhi kepribadiannya. Namun, ia berfokus pada apa yang terjadi sekarang, bukan apa yang terjadi pada waktu itu. Aktualisasi diri adalah proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat pada potensi. Psikologi yang aktualisasi diri dibantu atau dihalangi oleh pengalaman dan oleh belajar khususnya dalam masa kanak-kanak. Aktualisasi diri akan berubah sejalan dengan perkembangan hidup seorang. Ketika mencapai usia tertentu atau adolensi, seseorang akan mengalami
mengalami pergeseran aktualisasi diri dari fisiologis ke psikologis.